mereka tidak akan siap dengan drawdown 80%. Profitnya kok pelan tapi pasti gitu loh. Karena kan ini bukan robot agresif ya. Siapa sih trader yang nggak mau punya sistem yang serba otomatis? Setuju. Benar nggak? Betul. Halo teman-teman, kembali lagi di Ato Podcast, tempat di mana kita membahas semua hal terkait dunia trading bersama saya Lea Jasmine dan Om GF. Halo Om GF. Halo Lea. Sehat Om? Sehat. Setelah sekian lama akhirnya kita kembali lagi nih teman-teman syuting podcast yang mungkin teman-teman sudah tunggu-tunggu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Om GF ya. Siap. Hari ini kita akan membahas hal yang lagi banyak nih dibicarakan oleh trader. Nah teman-teman kan semakin berkembangnya zaman, teknologi pun ikut berkembang, termasuk dunia trading pun ikut berkembang. Siap. Sekarang orang-orang tuh tidak lagi cuma trading manual nih Om GF. Benar. Tapi Om GF pasti sudah tahu bahwa sekarang lagi marak banget mengenai trading menggunakan robot. Benar. Nah, ini kan banyak banget huru hara pro dan kontra mengenai robot trading ini. Sebelum saya mau membahas performa soal robot trading, saya tuh mau tanya dulu soal legalitas dari robot trading di Indonesia. Mungkin Om GF bisa nih jelaskan mengenai apakah robot trading sudah legal di Indonesia atau bagaimana Om? Oke Lea, wah ini temanya menarik ya. Saya pikir ini banyak juga pertanyaan dan keraguan ya dari masyarakat kita mengenai robot trading ini lah ya. Karena seperti kita sama-sama pahami ya, beberapa tahun yang lalu ya memang Indonesia khususnya di industri trading ini diguncang dengan persoalan ya robot scam ya, dan itu mengakibatkan kerugian yang luar biasa sekali ya di masyarakat kita. Dan tentu ini membuat ya, ini alasan kenapa kemudian masyarakat kita skeptis ya terhadap robot trading itu sendiri ya. Dan menurut saya itu hal yang wajar. Kenapa? Karena memang ketidaktahuan ya, kemudian minimnya informasi mungkin, dan rasa trauma yang dalam ya kan. Itu yang membuat kenapa masyarakat kita sampai mungkin detik ini masih trauma ya terhadap robot trading ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan Lea. Jadi sebenarnya setelah adanya kasus kemarin ya, saya percaya satu hal ya teman-teman, bahwa segala sesuatu itu endingnya pasti akan semakin baik ya. Adanya masalah maka muncullah regulasi. Nah, kan begitu. Nah, jadi memang ya itulah kita di negara ini ya kan, setelah ada masalah baru kemudian kita dibuatkan aturan ataupun regulasi oleh pemerintah. Tapi menurut saya itu nggak masalah. Artinya ini salah satu cara untuk mencegah hal yang kurang baik tadi ya terjadi di masa depan lagi. Makanya pemerintah mengeluarkanlah ya aturan yaitu peraturan Bapepti ya nomor 12 tahun 2022. Jadi untuk expert advisor, penggunaan expert advisor ini atau trading berbasis algoritma ya, itu sudah diatur oleh pemerintah ya melalui peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022. Jadi masyarakat kita itu sebenarnya nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi ya. Cuman memang di dalam undang-undang ini ya memang salah satu penegasannya adalah ya tidak ya tentang resiko ya kan, kemudian mekanismenya seperti apa ya. Nah, kalau di dalam pengalaman kita memang robot trading ini kan macam-macam lah ya. Beda platform mungkin beda juga sistem yang ada di dalamnya ya. Kalau saya kan terbiasa di MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Nah, kalau sistemnya itu memang ya ada filenya sebenarnya. Dia berbeda dengan robot-robot trading yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu yang mohon maaf yang terindikasi scam yang bermasalah beberapa tahun yang lalu itu memang dia tidak ada filenya. Baik itu file MQ4 untuk di MQ4 ataupun MQ5 ataupun EX4 di MetaTrader 4 ya, ataupun EX5. Jadi nggak ada filenya. Nah, tetapi yang robot real itu sebenarnya ada filenya, bisa di backtest dan bisa digunakan di broker manapun. Kemudian ya dia transaksinya itu bisa kita close manual sebenarnya. Nah, jadi misalnya robot ngambil open posisi ini, itu sebenarnya bisa kita close manual juga kok kalau kita mau close gitu kan. Jadi tidak dikunci, tidak di lock oleh broker, apalagi broker lokal kan ya, terbentur regulasi kan. Jadi pola-pola yang kemarin, kalau yang kemarin enggak ya. Jadi memang dia di lock ya kan. Kemudian aturan depo WD-nya juga enggak bisa kapanpun ya kan. Jadi
Nah, tapi kalau yang real itu yang seperti yang kita punya ya, itu ya meskipun gunakan robot ya tetap bisa eksekusi manual. Oke. Nah, tetap bisa eksekusi manual dan bisa digunakan di semua broker. Nah, itulah ya. Berarti kalau robot scam itu tidak ada transparansi ya Om GF ya? Tidak transparansi. Jadi kayak ya mereka sudah terclose posisi baru muncul. Sudah terclose baru muncul. Ya kan? Ngomong-ngomong soal tadi Om GF bahas yang kita punya. Ya. Itu yang kita punya apa siap. itu Om GF? Mungkin bisa dijelaskan apakah Om GF punya robot sendiri atau gimana? Jadi ya tentulah ya, karena menurut saya begini ya. Siapa sih trader yang nggak mau punya sistem yang serba otomatis? Setuju. Benar nggak? Betul. Kalau Lea atau teman-teman lah ya hari ini udah trading bertahun-tahun, trading manual ya, udah punya strategi yang bagus, ya kan, win rate-nya tinggi, kemudian sudah berhasil mungkin di trading manual. Kira-kira Lea mau nggak kalau seandainya strateginya itu dikonversi menjadi robot supaya serba otomatis nanti, jadi nggak pusing lagi untuk selalu mantau harga? Kira-kira mau nggak? Mau banget dong. Nah, jadi menurut saya ya robot trading ini merupakan salah satu cara ya, cara yang paling cerdas sebenarnya ya kan, untuk melakukan aktivitas trading. Kenapa? Karena kita nggak perlu capek-capek lagi untuk memantau harga, ya kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian menemukan racikan robot yang bagus dengan win rate yang bagus, kemudian profitnya bagus lah yang jelas ya, kemudian drawdowns-nya rendah, ya kan, kemudian profit faktornya tinggi, kemudian recovery faktornya bagus, ya kan. Nah, ini yang susah karena banyak robot yang mungkin cuman bertahan 1 minggu, 1 bulan, bahkan mungkin maksimal mungkin 6 bulan. Habis itu MC margin call. Jadi mencari robot yang bisa bertahan di segala kondisi market, kemudian aman, baik di backtest maupun forward test. Nah, ini yang susah nyarinya. Ya. Nah, itulah ya. Dan itulah kenapa dengan adanya masalah-masalah robot scam ini, Om GF akhirnya menciptakan robot sendiri, mungkin untuk menjawab keresahan teman-teman nih di luar sana, atau untuk mematahkan mungkin. Jadi gini lah ya. Saya kan trading dari 2009 ya. 2009 berarti 2026 ini sudah 17 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Tentu saya sudah memulai trading itu dengan ya di awal pasti trading manual dong. 2009. Nah, kemudian saya awal trading tuh bukan di oil ya, tetapi fokusnya di forex dan XAU USD atau gold ya. Nah, kemudian saya loss ataupun hancur lah trading gold dan forex di tahun 2009 sampai 2012 akhir. Hancur berkeping-keping saya di situ. Nah, kemudian saya mulai mengenal oil itu tahun 2013 lah ya. Nah, disitulah saya mulai meracik strategi ya kan, kemudian meriset pergerakan oil. Tentu kan nggak mungkin langsung strateginya ini benar-benar memiliki win rate yang bagus ya. Pasti butuh trial and error yang panjang, kemudian butuh pengujian skill juga sayanya, karena kan beda produk, beda karakter ya. Nah, kemudian di dalam trading ini kan Lea, memang kita nggak bisa menafikan bahwa jam terbang itu menentukan. Semakin lama kita fokus terhadap sesuatu, ya semakin mahir kita ya kan, semakin expert kita. Kita fokus tapi gitu kan. Nah, saya sudah fokus di oil ini dari 2013. Tapi kan waktu itu kan masih trading manual. Terus saya riset. Nah, alhamdulillah berhasil nih. Ibaratnya mengembalikan kepercayaan diri saya, kemudian mampu menemukan DNA-nya oil, kemudian saya mampu meracik strategi yang menurut saya itu sudah benar-benar bagus, win rate-nya bagus ya kan, dibandingkan sebelumnya saya trading di forex dan gold ya. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun trading manual ya, jujur saya dulu tidak pro dengan robot ya. Saya orang yang sangat skeptis juga dengan robot trading ya. Akhirnya kenapa saya skeptis lah ya? Karena saya merasa bahwa saya kayak mempertaruhkan uang saya untuk sistem ya kan, yang ya bisa saja dia error kan gitu loh. Tiba-tiba ngambil lot banyak, lot besar, atau mungkin tiba-tiba ya namanya sistem ya kan. Jadi tetapi ternyata
rasa skeptis saya itu muncul karena saya nggak tahu gitu kan. Saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya gitu kan. Nah akhirnya tahun 2019 ya, disitulah kemudian saya bertemu dengan seorang teman yang memang jago dia ya kan, seorang ahli IT lah ya. Dia jago membuat robot trading, jago coding ya kan. Nah disitulah saya terbuka pikiran saya. Akhirnya waktu itu saya mintalah untuk ya bikinkan dong robot gitu kan. Dan teman saya juga bilang, kalau Om GF punya strategi yang manual yang bagus, nggak ada salahnya kita konversi ke robot kan, supaya nanti serba otomatis, jadi lebih mudah, nggak harus mantengin chat terus kan. Dan kita mau lihat bagaimana pengujian strateginya itu tanpa emosi. Ya, kita harus mengukur, kita harus menguji strategi kita ini tanpa emosi. Karena kalau trading manual ini kan ya mungkin kalau kita pakai emosi lah ya, oke lah mungkin kita sudah punya rule baku nih. Ya tapi kan emosi juga yang menentukan. Betul. Di jam ini mungkin emosi kita lagi bagus, tapi kan beberapa jam ke depan belum tentu kan. Nah jadi trading manual ini di samping melelahkan, kita harus fokus juga, kemudian kita harus menjaga emosi kita juga ya kan. Nah akhirnya disitulah kemudian saya oke lah, nggak ada salahnya, berhasil atau enggaknya nanti ya kan. Yang penting kita uji dulu, makanya kita harus open mind juga ya kan. Kita harus open mind, kemudian kita harus terbuka akan semua hal gitu. Jadi akhirnya saya minta oke lah bantu ya kan. Kemudian disitulah pelan-pelan saya belajar, karena kan basic saya hukum nih ya kan, bukan IT ya, bukan IT. Jadi saya belajar, nah dibikinlah kan dasarnya kan, dasarnya aja waktu itu lah ya. Pada saat robot kemudian backtestnya itu udah bagus, gitu loh. Hanya butuh sedikit penyempurnaan gitu kan. Win rate-nya udah bagus, profit faktornya udah bagus, profitnya udah bagus, drawdown-nya tuh masih terjangkau ya kan. Saya agak kaget juga ya kan, loh sesuai nih. Jadi memang trading manual itu adalah proses riset kita untuk menemukan produknya apa, indikatornya apa, strateginya apa. Saya kan sudah lalui itu dan saya berhasil gitu loh. Nah kemudian ketika kita konversi ke robot harusnya lebih berhasil dong. Kan teknis ini ya kan, nggak ada bias emosi kan. Jadi saya buatkan dan saya cukup kaget dan akhirnya bagus hasilnya gitu loh. Cuman di 2019 kan belum ada kasus yang ekstrim di oil. Jadi kan saya backtest ke belakang dong. Nah tahun 2020 pada saat COVID kan oil kan sempat turun di $7 per barrel itu. Dan range-nya itu gila ya. Kita sama-sama tahu lah ya, waktu 2020 itu memang semua market lah ya kan itu berada di dalam fase yang mengkhawatirkan semua ya kan, karena ya namanya COVID ya, dunia lagi hancur ya kan. Nah teman-teman semua, di situ ada kendala, saya agak susah menemukan settingan ya. Tahun 2020 itu menemukan settingan yang bisa bertahan robotnya. Jadi tadi kan bagus nih 2019 ke bawah hasil backtest kita. Di 2020 ya kan kita forward test MC lagi ya kan. MC backtest pun kita coba nggak berhasil gitu kan. Akhirnya kan kita harus ketemu nih kayak mana caranya menghadapi kondisi market trending. Kalau market normal kan udah aman nih. Yang sebelumnya kan aman. Menurut saya kalau normal ini kan yang pergerakannya nggak terlalu besar, kemudian sideways lah, pergerakannya gampang sekali dibaca. Tapi tahun 2020 ini berbeda. Jadi riset kita agak panjang di tahun 2020 itu, karena menurut saya bagaimana cara menemukan bisa dapat profit yang bagus di situ. Dan itu cukup panjang lah ya. Saya lewati 2021, 2022. Nah, setelah kemudian ini masih proses backtest ya. Sempat nyerah juga ya kan, karena waduh ternyata cocoknya cuma di kondisi market normal, market sideways, tapi begitu market trending kena. Nah, akhirnya lah ya. Saya lama nih dari proses trial and error itu 2019 sampai tahun 2022 itu. Nah, berhasil nih kita temukan settingan terbaik yang bisa melewati COVID. Tapi ada lagi nih yang kena tahun 2022 pada saat perang Rusia Ukraina. Perang Rusia Ukraina itu lebih parah lagi pergerakan oil. Sepanjang sejarah itu paling ekstrimnya bukan tahun 2020 oil ini, tapi tahun 2022. Tahun 2022. Logikanya gini lah ya, kalau di tahun 2020 itu mungkin pergerakan hariannya masih bermain rata-rata ya. Itu mungkin 300 pips ya. Tapi 300 sampai 400. Tapi kalau di tahun 2022 itu 480 pips sampai 2300 pips per hari pernah. Jadi inilah
terekstrimnya sepanjang sejarahnya oil. Nah, tetapi saya tidak melihat ini sebuah saya melihatnya sebuah tantangan gitu loh. Karena menurut saya ketika kondisi normal mampu saya lewatin, ya itu hal yang wajar. Betul. Benar nggak ya? Setuju. Ketika kondisi market trending sudah mampu saya lewatin, berarti PR saya cuma satu. Kondisi ekstrim seperti tahun 2022 bisa nggak saya lewatin? Harus mampu dilewatin dong. Karena kalau enggak, suatu hari nanti terjadi ekstrim, saya nggak punya data, saya nggak punya gambaran bagaimana strategi ataupun robot saya ini efektif di kondisi market ekstrim. Nah, akhirnya Lea lama nih, sempat nyerah juga ya kan. Karena kita coba MC lagi kan. MC oke lah, nggak MC di kondisi market normal, nggak MC di tahun 2020, tapi MC pula tahun 2022 ya kan. Karena menurut saya nih robot ini kan harus bertahan di segala kondisi. Betul. Nah akhirnya Lea kita coba, akhirnya ketemulah. Saya sudah sempat mau nyerah, tiba-tiba dapat ya karunia juga dari Tuhan ya kan. Karena kita nggak bisa melepas karunia Tuhan ya. Karena menurut saya apapun sebenarnya kalau kita mau menemukan sesuatu yang bisa membuat kita sukses itu gampang banget ya kan. Tuhan hanya mengirimkan sinyal dari sini ke pikiran kita ya kan. Nah itu saya akhirnya melalui bantuan teman, ada tim lah kita ya, ada tim lah di Akademi Trading Oil, kita punya tim. Akhirnya ketemulah. Saya jujur lah, kaki saya tuh kayak nggak jejak ke tanah ya kan. Kenapa? Karena panjang ya. Iya. Cukup panjang ini ya kan. Sangat dan panjang. Melelahkan dan proses trial and errornya itu kan nggak mudah. Ribuan settingan yang sudah kita coba dan nggak berhasil gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita tahun 2023 awal itu jatuhnya 1 Februari 2023 kita mulailah lagi forward test. Tentu dengan dana $1.000 dulu. Nggak mungkin kita langsung tembak lah dana $100.000 kan. Namanya kita masih mau lihat apakah back testnya tadi sudah sesuai dengan forward testnya. Akhirnya kita cobalah $1.000 ya kan. Setelah kita coba, loh kok bagus. Kok sudah sesuai. Ya kan, antara back test dan forward testnya kok sudah sesuai. Profitnya kok pelan tapi pasti gitu loh. Karena kan ini bukan robot agresif ya. Ini swing. Jadi jarang open posisi. Jadi dalam 1 minggu mungkin cuma 2 kali atau 1 kali. Bahkan pernah nggak open posisi karena dia memang mengedepankan kualitas transaksi bukan kuantitas transaksi. Tapi alhamdulillah rata-rata kalau kita lihat ya 83% juga per tahun. Rata-rata ya. Kemudian ya kalau per bulan ya sekitar 7%. Mungkin ini kecil bagi orang-orang agresif. Orang-orang risk taker ya kan, kecil. Tapi kalau orang-orang konservatif, orang-orang moderat menurut saya ini udah besar. Ya kan? Nah, jadi nggak semua juga robot ini cocok dengan orang ya, trader ya. Ya tergantung risk profile-nya mereka masing-masing, tergantung tujuan trader mereka masing-masing ya. Nah, tetapi apa yang terjadi lah ya? Nah, kemudian setelah saya melewati proses forward test 1 tahun lebih, barulah saya benar-benar yakin sama ini robot. Ya, kenapa? Karena dia sudah berhasil profit 100% lebih, artinya kan sudah lebih dari modal kan. Kemudian drawdowns-nya masih oke. Kemudian yang paling penting nggak MC. Betul. Nah, disitulah baru kemudian pelan-pelan kita ya gunakan dengan dana yang lebih besar. Nggak langsung besar juga, tapi kan ya ini keyakinan kita kan bertambah. Modal pun kita tambah berdasarkan keyakinan kita kan, benar nggak? Iya, betul. Nah akhirnya bertahanlah sampai hari ini 3 tahun tanpa top up, tanpa MC. Dan teman-teman hari ini bisa akses investor passwordnya atau bisa lihat sendiri, silakan cek. Karena menurut saya di luaran sana ya Lea, itu nggak ada ya orang yang berani menunjukkan hasil forward testnya dari awal. Ya kan, kemudian di-share ke masyarakat umum untuk melihat histori transaksinya. Kita berani. Karena kita nggak mau tipu-tipu ya kan. Itulah yang dana yang $1.000 itu adalah dana yang memang forward test awalnya. Dari 1 Februari 2023 dan itu algonya 100%. Saya nggak pernah jadi full 1 kali 24 jam, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak pernah stop itu robot. Jadi benar-benar dia jalan terus. Dan silakan kita transparan ya. Kita nggak mau tipu-tipu ya kan. Maksudnya silakan kalian cek historinya itu apa adanya. Dan itulah hari ini bisa bertahan 1 Februari 2026 itu pas 3 tahun forward testnya dan profitnya sudah ratusan persen lah. 1 Februari besok. 1 Februari besok.
Dan teman-teman bisa mengakses ya? Bisa cek ya, Bisa cek ya? bisa akses, bisa melihat sendiri kapan robot open posisi karena kita share investor password istilahnya ya. Investor password tuh teman-teman bisa lihat transaksinya tapi nggak bisa eksekusi kan. Iya. Nah itu kita share, kita berani share itu. Untuk mematahkan bahwa robot itu scam ya? Nah satu yang kedua untuk memetakan robot paling cuman nanti ujung-ujungnya MC ya kan. Tapi nyatanya kita 3 tahun. Iya. Carilah di luaran sana robot yang bisa bertahan 3 tahun tanpa top up, tanpa MC, stabil, ya kan. Kemudian berani share investor password ya kan. Itu tadi. Berani share investor password menurut saya itu jarang terjadi. Ya, dan saya tahu lah ya, 17 tahun industri ini kan bukan perjalanan yang pendek ya. Ini perjalanan yang panjang dan saya tahu betul bagaimana robot-robot orang lain bekerja. Kalau nyari robot yang satu bulan profit 100%, 50% mungkin ada. Tapi pertanyaan bisa bertahan lama nggak? Mereka punya histori panjang nggak? Kan gitu. Yang paling penting itu adalah ketika kita trading ini yang bisa bertahan lama itulah yang menang ya. Iya sih Om. Saya bisa kok bikin robot. Saya bisa bikin robot yang kemudian 1 bulan profitnya 100%. Tapi pertanyaannya mampu bertahan di segala kondisi market enggak? Itu dia. Kita pengennya tuh aman dulu. Nanti dulu kita bicara profit. Yang penting aman dulu, enggak MC dulu kan? Benar enggak? Ya buat apa kalau profitnya, Lea mau enggak profitnya 100% nih per bulan. Tapi besok MC. Kan gitu. Kita pengen stabil ya kan, pengen stabil. Makanya saya bilang yang akhirnya yang paling menang adalah orang yang bisa trader yang bisa bertahan paling lama. Dan strategi kalian itu memang harus diuji dengan menggunakan expert advisor supaya nggak munculkan asumsi lagi. Kalau saya sudah punya data nih di kondisi market normal, DD-nya berapa, win rate-nya bagaimana, kemudian profitnya bagaimana, ya kan? Saya sudah punya datanya. Di kondisi market trending bagaimana? Di kondisi market ekstrim pun saya sudah punya bayangan. Drawdowns ini contoh ya, data ya. Kita punya drawdown. Kita sudah tahu drawdowns-nya. Di kondisi market ekstrim sekian. Oke, terekstrimnya berapa? Ya udah, kalau saya mau aman ya tinggal saya tinggal saya besarkan modalnya. Lotnya sama. Contoh nih. Oke lah untuk skema spekulasi. Di robot kita itu kan ada 3. Kita kembali ke tujuan trading lah. Kalau orang yang tujuannya spekulasi memang kita sarankan untuk dengan modal $1.000 untuk 0,01 minimal. Untuk tujuan spekulasi. Tapi kalau untuk tujuannya adalah penghasilan tambahan minimalnya $3.000 tetap untuk 0,01. Tapi kalau Lea misalnya punya tujuannya lindung nilai, kalau tujuannya lindung nilai maka modal minimalnya $5.000 tetap 0,01. Pertanyaannya kenapa kok modalnya berbeda, lotnya tetap sama, kan gitu? Karena ini kita berbicara tujuan trading. Orang yang tujuan tradingnya untuk spekulasi, artinya dari modalnya itu dia siap untung besar, tapi dia siap kehilangan itu juga, atau siap drawdown besar, kan begitu? Secara psikologis dia tradingkan dana namanya tujuannya spekulasi kan, dia sadar bahwa itu tujuannya spekulasi, artinya dia sudah siap kehilangan uang itu, siap berspekulasi dengan uang itu. Kalau sudah siap berspekulasi berarti siap untung besar, siap rugi besar juga. Itu namanya spekulasi. Drawdownnya bahkan dia siap MC. Itulah tujuan spekulasi. Makanya teman-teman harus sebelum menggunakan robot trading harus memahami dulu tujuan trading saya untuk apa. Kalau tujuannya untuk spekulasi, artinya kalian menggunakan dana yang siap hilang. Ya tidak ada sih orang yang mau hilang. Tapi ibaratnya kalaupun hilang itu nggak berasa. Iya, nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi kehidupan finansial kita, nggak mempengaruhi mental kita, kemudian nggak mempengaruhi batasan moral kita. Itu yang paling penting. Karena kita paham bahwa tujuannya spekulasi. Dan mungkin modal yang kita gunakan ini adalah modal yang memang ya mungkin dari profit bisnis, bukan biaya hidup lah. Bukan biaya hidup. Nah, tapi ya kalau orang yang tujuannya penghasilan tambahan berbeda lah ya. Dananya mungkin sedikit lebih besar daripada tadi spekulasi. Ya. Tetapi secara emosional, secara psikologi dia ini hanya mampu kehilangan 30% atau drawdowns-nya itu 30%. Jadi dia nggak sanggup kehilangan semua uang ini. Paham ya maksud saya? Paham. Jadi batasan resikonya tuh ya maksimal 30%. Nah, kenapa kok $3.000 untuk 0,01 minimal untuk penghasilan tambahan? Untuk yang pakai penghasilan tambahan. Karena kita sudah lihat, kita sudah tahu nih pergerakannya oil itu
dengan robot yang kita punya, dengan dana $3.000, andai pun terjadi ekstrim, maksimal drawdown-nya itu 30%. Kan kita nih sudah mengantisipasi duluan. Ingat, kita harus berbicara kemungkinan terburuk. Betul. Jadi settingan $3.000 minimal untuk penghasilan tambahan itu lah ya. Itu kita sengaja setting supaya ketika terjadi pergerakan ekstrim, drawdown maksimalnya itu hanya 30%. Karena saya tahu betul orang yang trading dengan tujuan penghasilan tambahan, mereka tidak akan siap dengan drawdown 80%. Pasti cuma siap 30%. Makanya kita sudah, kalau kondisi ekstrim pun terjadi ya dia maksimal 30% drawdownnya untuk penghasilan tambahan. Nah, sekarang untuk lindung nilai. Kenapa kok $5.000 untuk 0,01? Karena kita tahu orang yang lindung nilai itu nggak akan siap kehilangan 30%. Dia hanya siap kehilangan 5-10%. Karena tujuannya lindung nilai kan. Jadi drawdown maksimal itu memang 5-10%. Tetapi jangan berharap juga untung besar. Karena kalau kayak tadi penghasilan tambahan kan dia ya 30% drawdown maksimal siap kehilangan, ya minimal profitnya pun segitu juga. Ingat, harus imbang di antara batasan resiko yang siap kita ambil atau kita tanggung dengan profitnya harus seimbang, atau minimal itu win rate-nya tuh 1:1. RR-nya ya, risk reward-nya tuh 1:1. Yang lucu ini kebanyakan trader kan dia pengennya resikonya kecil, untungnya besar banget ya kan. Paham nggak maksudnya? Dia sanggup resikonya cuman 10%, dia pengennya untung 1000%. Paham nggak maksud saya? Ya? Ini kan nggak realistis. Nah, jadi di trading ini harus realistis kita. Ya sama kayak lindung nilai tadi. Dia hanya sanggup drawdowns-nya itu 10% maksimal. Artinya profitnya pun jangan berharap bisa 1000% per bulan. Ya, paham maksud saya? Jadi settingan $5.000 tadi untuk 0,01 dengan tujuan lindung nilai tadi, ya memang kita sudah lihat ketika terjadi pergerakan yang sangat ekstrim sekali. Ya, dengan sistem swinging dari data yang kita punya, maka drawdown maksimalnya tetap 10%. Jadi lah ya, ini kan pengujiannya kita kan selama backtest dari kita kan robot ini kan kita sudah backtest dari tahun 2015 sebenarnya. Saya balik ke 2015, kemudian sampai 2022. Kemudian forward testnya kan 2023 sampai sekarang nih. Itu yang kita pengujiannya itu bukan skema lindung nilai atau penghasilan tambahan. Kita pakai skema pengujiannya pakai skema spekulasi. $1.000 0,01, itulah yang kita backtest itu. Paham ya maksud saya? Jadi bukan skema lindung nilai, bukan skema penghasilan tambahan, tapi skema spekulasi dalam proses backtest kita. Dan forward test kita juga yang dana yang $1.000 itu juga skema spekulasi kan. Itu aja berhasil melewatin semua gitu loh. Paham ya maksud saya? Jadi pengujian kita nih ketat karena kita pakai pengujian spekulasi, tapi berhasil selamat juga. Di kondisi market normal selamat, di kondisi market trending selamat, di kondisi market ekstrim pun selamat dengan skema spekulasi ya. Tapi ingat, itu kan spekulasi. Meskipun selamat, kita yakin, tapi tetap kita harus berpikir kemungkinan terburuk kan. Betul. Kalau yang tujuan penghasilan tambahan, ya dananya dibesarkan sedikit. Supaya proteksinya ganda. Paham ya maksud saya? Paham. Nah itulah ya, jadi proteksinya itu ganda sesuai dengan tujuan trading masing-masing. Nah itulah ya. Ini menjawab pertanyaan saya karena tadi itu sempat mau nanya, kenapa sih Om kayak banyak yang gagal menggunakan robot sebelumnya? Karena ternyata memang berbeda-beda tujuan itu berbeda-beda pun cara menggunakan robotnya ya Om Betul. GF ya. Jadi karena mungkin kebanyakan masyarakat atau trader-trader dengan segala tujuan yang berbeda itu menggunakan satu metode yang sama. Betul, ini yang menjadi salah ya. Itu yang salah ya. Itu yang paling salah. Jadi memang selama ini kan nggak pernah diungkap di publik. Mungkin saya satu-satunya nih yang karena saya profesi saya sebagai wakil penasihat berjangka dan memang ya dalam memberikan nasihat terkait tentang perdagangan berjangka dan komoditi ataupun perdagangan derivatif syariah, derivatif lainnya ya kan, atau kemudian multilateral itu kan ranah kita. Ya memang kita harus pertegas masalah tujuan trading ini. Entah itu mau trading manual, entah itu untuk trading dengan menggunakan robot, tujuan trading ini itu harus diperjelas dari awal. Karena beda tujuan, beda batasan resiko yang siap ditanggung. Seperti yang saya gambarkan tadi. Orang yang tujuannya lindung nilai pasti maksimalnya dia siap nahan itu maksimal 10% drawdowns-nya. Tapi kalau orang spekulasi kan beda. Dia sudah siap spekulasi, siap MC,
siap untung besar juga. Nah, paham ya maksud saya? Jadi tujuan itu harus dipahami. Jadi bukan robotnya yang berbahaya sebenarnya. Tapi salah menempatkan tujuan dengan settingan robot yang diinginkan. Itu dia yang jadi persoalan lah ya. Seberapa yakin Om Gev bahwa robot GEVO 2080 ini akan menggebrak nih industri trading, terutama dalam trading robot nih Om Gev? Gini lah ya. Industri trading ini kan, mohon maaf, kebanyakan yang muncul di publik ini kan narasi. Narasi, kemudian flexing, manipulasi, iming-iming, ya kan. Dan akhirnya masyarakat kita akan semakin cerdas sebenarnya. Bukan semakin bodoh ya, tetapi justru akan semakin cerdas. Kenapa? Karena seringnya ditipu kan. Jadi mereka lebih selektif. Benar enggak? Lebih pasang proteksi yang tinggi. Nggak apa-apa teman-teman, itu nggak apa-apa skeptis. Bahkan dengan robot yang kita punya skeptis nggak apa-apa. Memang harus seperti itu, harus kritis kan. Iya betul. Tapi saya percaya satu hal ya, ini dunia terbuka ya, artinya informasi semua orang bisa diserap. Siapa yang paling jujur, siapa yang paling transparan, itu nanti yang akan dikejar sama orang. Setuju. Benar nggak? Itu nanti yang akan terus tumbuh. Setuju. Bisnis siapa yang paling jujur, siapa yang paling transparan, maka itulah yang akan bertahan. Kita lihat bisnis skincare yang kemudian melakukan penipuan, pembohongan publik, hancur kan? Betul. Memang besar bisnisnya, tapi endingnya hancur. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Makanya saya sebagai orang Islam, Muslim ya, saya percaya satu hal ya, di zaman keterbukaan seperti saat ini lah ya, kita harus menerapkan sistem dan nilai-nilai yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, setuju. Jujur kita. Betul, Pak. Ya kalau memang nggak mau ya inilah realita robot saya. Ya rata-rata profitnya 83% per tahun dengan skema spekulasi, per bulan cuma dapat 7%. Ya ini kan yang terjadi. Kita jujur aja. Ya kan? Kalau memang nggak cocok ya berarti memang bukan rezekinya kan. Yang penting saya sudah jujur sama kalian. Bahwa ya inilah, dan silakan kalian akses. Cek sendiri. Kenapa? Karena itu tadi terlalu banyak manipulasi di industri ini ya kan. Kalau nggak ada bukti data autentik yang kita tunjukkan, real yang dilihat, nggak akan percaya orang. Dan saya berpegang teguh sama itu ya. Kita kan nggak menggunakan prinsip-prinsip flexing ya kan, dalam melakukan promosi dan lain sebagainya ya kan. Tapi saya percaya satu hal, ya kan, vibrasi positif yang kita munculkan di industri ini, insya Allah akan membuat orang pelan-pelan untuk sadar. Iya betul, setuju. Jadi seberapa yakin saya dengan robot saya? Ya, saya kembali lagi lah ya. Tidak ada robot yang bagus sebenarnya. Tidak ada strategi yang bagus sebenarnya. Karena semua punya potensi loss di masa depan. Betul. Ingat ini ya. Semua punya potensi loss di masa depan. Terlepas itu adalah human error. Jiwa kita ini, kehidupan kita ini bukan kita yang punya kendali, Tuhan ya kan. Betul. Kalau kita pastikan bahwa ke depan ini semuanya akan baik-baik saja, kita kayak iblis juga ya kan. Kita sombong pula ya kan. Kita menghilangkan perannya Tuhan dalam kehidupan kita ya kan. Nah, tapi yang paling penting hari ini bagaimana cara kita yakin. Keyakinan kita inilah yang kita ukur dalam trading ini dengan robot yang kita punya. Nah sekarang bagaimana cara saya yakin dengan robot saya? Yang pertama, saya sudah melakukan backtest dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Panjang dong. 7 tahun backtestnya itu. Ya dengan data yang kita punya. Itu yang pertama, cara saya yakin. Kemudian yang kedua, banyak orang yang meragukan COVID gimana. Kita juga sudah backtest di situ, fokus pengujian di situ. Dan berhasil ya. Selamat meskipun profitnya cuma 80% di tahun itu. Kemudian yang paling ekstrim lagi. Kita uji lagi di tahun 2022 di mana pergerakan oil ini ekstrim banget sepanjang sejarah. Kita coba. Lolos juga. Artinya keyakinan backtestnya ini udah kuat. Karena lagi-lagi saya katakan, mana lebih meyakinkan? Backtest 1 tahun apa 7 tahun? Backtest 7 tahun. 7 tahun dong. 7 tahun jelas. Mana yang lebih meyakinkan? Backtest hanya di kondisi market normal atau backtest di kondisi market normal trending ekstrim? Backtest di segala kondisi market. Oke. Sepakat ya. Kemudian backtest saja nggak cukup. Tapi kita harus forward test lagi. Forward test mana lebih meyakinkan? Forward test 1 bulan atau forward test 3 tahun? Jelas yang 3 tahun. 3 tahun.
disinilah kita menempatkan keyakinan kita. Jadi fokusnya adalah fokus ke keyakinan kita. Di posisi mana keyakinan kita hari ini. Kita nggak usah berdebat mana yang paling bagus, mana yang paling hebat. Tapi endingnya adalah bagaimana kemudian cara kita yakin. Karena itulah yang akan menentukan spekulasi-spekulasi yang kita lakukan. Spekulasinya spekulasi terukur. Karena kita paham betul. Kayak saya tadi, forward test $1.000 setelah berjalan 1 tahun dan profit 100% baru kita naikkan dananya. Karena keyakinan naik juga kan. Nah setelah berjalan 3 tahun kita mau pakai $1 juta pun kita sudah dengan $1 juta pun kita sudah yakin kan. Wah 3 tahun kok. Tanpa top up, tanpa MC dan kita sudah punya gambaran bagaimana nanti kalau seandainya terjadi perang nih. Lah kita kan sudah punya data di tahun 2022. Setuju ya? Setuju. Bagaimana nanti terjadi kalau Indonesia negara dunia lah, atau dunia lah ya kan. Lockdown lagi ya kan. Ya kita kan sudah punya data di tahun 2020. Kalau normal nggak usah kita bahas lah. Menurut saya semua orang bisa lewati itu. Sideways semua orang bisa lewati itu. Tapi kondisi market trending, kondisi market ekstrim, disitulah pengujian kita yang harus dalam. Ah itulah. Berarti ini kan Pak lagi gonjang-ganjingnya Amerika. Sama negara-negara lainnya, pokoknya banyaklah gonjang-ganjing tentang Donald Trump dan sebagainya. Apakah robot ini masih aman juga? Ini yang menarik. Ini yang menarik lah ya. Oke lah kita lihat lah hari ini ya, bagaimana Iran, ya ini kan Venezuela, Greenland, ya. Kemudian antara Amerika sama NATO, yang membuat negara dunia ya, kembali tegang ini. Iya betul. Kemudian ada ancaman lagi dari Trump tentang tarif impor yang mau dinaikkan lagi ya kan. Ini kan tegang lagi dunia. Makanya kan kita lihat untuk melihat tegangnya dunia hari ini, kekhawatiran muncul dari para investor ya kan. Ya lihat aja Mas kan naik terus nih. Hari ini kan tanggal 21 ya, 21. Kita lihat harga emas terbang itu saya lihat tadi sekitar $4.700 per troy ounce. Dia naik lagi, tertinggi sepanjang sejarah. Ya. Dan mau tahu nggak robot kita? Masih tetap stabil. Oil pun masih tetap stabil main di situ-situ aja. Paham nggak? Ini kalau teman-teman yang main future di emas, kalau dia nahan sell hancur ini lah ya. Tapi hari ini oil mau buy dan sell aman. Robot kita pun hari ini ya masih stay cool aja dia kan. Kemarin masih bisa dapat 100 pip. Dan itu teman-teman bisa cek ya. Bisa cek, silakan pantau langsung investor passwordnya. Ini yang kita mau tahu, apakah dalam kondisi yang lagi panas antara negara Amerika dengan negara-negara lainnya, robot ini masih aman? Kan itu masih stabil nggak? Itu yang kita mau tahu. Kita nggak usah ngomongin jauh-jauh lah ya. Kita kan tadi sudah ada data backtest. Ya kondisi COVID aja di mana dunia ini lagi hancur lebur ya kan. Itu masih bisa kita 1 tahun masih stay di 80% lah dari hasil backtest kita. Kemudian kalau lebih tegang lagi sebenarnya kalau untuk oil ya, tahun 2022 itu. Tapi ya masih oke-oke saja. Dan hari ini juga terbukti nih. Semua market goyang. Kripto pagi ini saya lihat tembus turun lagi tuh 88.000. Kemarin sempat naik 98.000 kalau nggak salah ya. Ini sudah turun lagi. Ini kan range-nya lumayan besar nih, dari 98 ke 88 kan lumayan ya. Kemudian emas juga, ngeri. Tapi oil masih stay cool. Masih stay cool. Makanya saya bilang ini cocok untuk teman-teman yang yang risk profile-nya konservatif lah. Ya kan, kemudian yang risk profile-nya yang moderat lah. Tapi kalau agresif ya silahkan di emas lah atau kripto ya kan. Tapi agresif pastikan ya agresif 2 kemungkinan, untung besar atau MC massal ya kan. Itu teman-teman ya. Itu ya. Aduh Pak, ini menarik sekali soal robot ini ya. Sangat menarik dan sangat seru untuk dibahas. Dipastikan habis podcast ini akan banyak nih yang kepo sama robot GEPO 2080. Nah, kalau teman-teman nih penasaran dengan robot, mau tahu informasinya, mau tanya-tanya soal robot, bisa di mana Pak? Nanti langsung ke web saja, itu ptntc.com ya, ptntc.com atau Akademi Trading Oil ya. Itu nanti sudah ada di sana, cek investor password. Jadi nanti begitu masuk web,
sudah ada di sana investor passwordnya yang mau dicek ya, atau akun pantaunya. Itu ada 3 akun tuh. Ada akun $1.000, akun $1.000 itulah yang dari 1 Februari. Ya kan. Kemudian ada akun ada yang akun $10.000. Kemudian ada akun $20.000. Jadi silakan pantau. Ada 3 akun dengan 2 broker yang berbeda. Ini artinya bahwa memang robot kita bisa digunakan di broker manapun, dan itu ada akses gratis ya. Gratis. Ada yang gratis, ada yang sewa juga ya kan. Kalau untuk institusi, perusahaan atau teman-teman yang apa namanya, yang memang kegunaannya untuk trading dengan dana yang besar, itu pakai sistem sewa. Kalau yang gratis kan pakai sistem sharing profit. Dan VPS itu kita yang menyediakan yang sistem gratis itu. Tapi kalau tapi untuk trader retail lah. Tapi kalau untuk institusi ya kan, kemudian untuk untuk investor-investor besar dengan dana di atas $100.000, itu sebaiknya pakai sistem sewa supaya nggak ada sharing profitnya kan. Tapi harganya agak mahal nih ya kan, karena saya cukup percaya diri untuk menjual ataupun menyewakan dengan harga yang lebih mahal ya. Kenapa? Karena di luaran sana kalian nggak akan ketemukan robot yang stabil bertahan 3 tahun tanpa top up, tanpa MC ya. Kemudian rata-rata per tahunnya 83% untuk skema spekulasi. Kemudian per bulannya rata-rata sekitar 6,9 atau 7% lah. Ada harga, ada kualitas lah ya. Betul. Pak, ya. Bukan ada trust. Harga, ya ada trust. Kita menjaga trust. Betul. Bukan ada harga, ada iming-iming. Ada harga, ada iming-iming. Kita ada harga karena memang ada kepercayaan yang sudah kita bangun lama. Iya, betul. Dan saya percaya diri akan hal itu. Itu teman-temannya kurang apalagi kalian sudah dikasih investor password yang dimana orang lain maksudnya atau robot-robot lain belum tentu bisa mau ngasih hal seperti itu ya Pak ya. Itu dia tadi teman-teman. Om GF terima kasih. Hari ini kita telah membahas tentang robot GFO 2080 yang sangat menarik. Habis ini saya juga mau kepoin. Siap. Teman-teman ya, kalau teman-teman juga punya banyak pertanyaan soal robot, bisa langsung menghubungi PT NTC Academy Trading Hall atau langsung ke website aja ya Om GF ya. Nanti di sana ada investor passwordnya, teman-teman bisa mengakses sendiri. Dan teman-teman dari pembahasan ini yang bisa saya simpulkan bahwa Om GF itu dalam membuat robot ini benar-benar niat banget ya. Sangat niat ya. Mencurahkan segala jiwa raganya untuk robot ini karena membangun kepercayaan itu lagi-lagi sulit teman-teman ya. Apalagi memang ini bukan robot-robotan, memang robot yang siap membantu teman-teman dengan segala tujuan yang berbeda-beda. Teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan podcast atau selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Lea Jasmine dan Om GF. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.